Halo, assalamualaikum pagi dulur. Hari ini masuk servisan beberapa power class TD. Jadi mungkin akan saya sedikit bahas ya. Ini power merek Wisdom. Kalau yang ini Sound Queen. Kalau yang model ini Sound Queen. Kalau yang ini Wisdom. Ada beberapa perbedaan sih. Saya bilang mana yang paling awet antara Wisdom sama Sound Queen. Kalau ini yang tipe lama ya, yang premium, yang kayak gini. Jadi kedua power ini jebol atau ini trouble. Dia protect terus clip juga terus protect. Ini padahal Wisdom tipe TDX 28.000Z atau apa nih, 2800 kali 2 kalau hitungannya seperti ini ya, TDX. Nah, ini punya Wisdom. Ini katanya baru beli 1 minggu kalau nggak salah. Itu dipakai katanya listriknya drop, itu langsung jebol, langsung shutdown atau langsung trouble gitu. Oke, kita bahas sedikit perbedaan power class TD yang tipenya punya Wisdom sama punya Sound Queen. Nah, kalau kita sudah pakai yang tipe seperti ini ya, yang makro ya, ini termasuk sih awet sih. Kalau saya bilang kita oprek-oprek, kita mau ganti beberapa komponen, mau ganti MOSFET-nya, mau ganti TR finalnya, mau diganti diodenya, mau diganti apanya, itu power ini lebih handal. Kalau saya bilang lebih jagoan. Saya bilang orang kadang nggak paham ya sama power itu ya. Kalau saya itu tahu dalemannya ya, yang Paslab, yang RDW, yang Wisdom, yang asli, yang punyanya macam-macam lah power. Orang hanya taunya merek Paslab, Jos, RDW, Jos, dan jeruannya nggak ngerti loh apa sih garai beda ya. Yang jadi beda ya trafonya lebih gede, tapi biasanya punya Paslab tegangannya direndahin, RDW trafonya gede tegangannya direndahin karena dia pakai kawat yang lebih gede. Tapi orang kadang nggak paham jeruannya power kayak apa. Seakan-akan kalau beli Paslab, beli RDW, Jos, itu kan pemikirannya orang yang nggak ngerti asli dalemannya power. Atau seakan-akan orang cuman komen aja, wah ini harus beli Paslab, harus beli RDW. Maka kita adu aja sama Wisdom ini. Wisdom ini baru 1 minggu beli. Ini saya beli yang TD model gini ya, saya hampir 4-5 tahun nih, nggak jebol, nggak rusak. Ini kayak seminggu loh ini. Punya Wisdom itu baru 1 minggu jebol. Terus model komponennya SMD, komponennya USMD itu, makronya cuma resistor sama kapasitor aja, kapasitornya aja SMD tuh, semua SMD. Nih kalau trouble wes mesti mumet dah sih ya, kan orang seakan-akan tahu dalamannya power Paslab, padahal dia baru tahu sih apa sih Paslab, apa sih dalamannya Paslab. Ya kalau bagi orang yang nggak tahu elektronika ya seakan-akan weh Jos yang kosek nulur engko dhisik diadu awetnya. Kita beli barang itu kalau bisa awet. Kalau cuma beli barang 1 minggu jebol, ini harganya mungkin sekitar 13 jutaan sampai 14 juta ini. Nah ini yang model seperti ini, itu saya bilang lebih awet, lebih detail atau lebih jagoan. Kalau sampean beli ini tahu-tahu trouble ya mumet. Ini TR-nya MGL-nya kecil ya, mungkin dipikir dia ampernya lebih gede dengan Victor atau bodinya TR lebih kecil kalau punya Wisdom. Tapi pada kenyataannya ini aja hanya drop listriknya drop thread gitu ya.
langsung trouble, langsung jebles semua gitu loh. Ini punya Wisdom, jadi kita mau perbaiki dulu. Ini juga agak sedikit banyak masalah. Nah, kita komponennya juga SMD semua nih. Kalau trafonya sih gede ya. Kalau dipandang sama Soundqueen ini beda trafo. Kalau elko-nya beda, ini di 200 volt, ini di 250 volt. Ya tegangannya mungkin lebih lebih tinggi atau lebih gede powernya yang punya Wisdom. Tapi segi keawetannya kita belum menguji punya Wisdom ini. Kita datang power ini, kita review dulu dalemannya seperti ini. Jadi kalau ini juga sangat riskan ya, saya kalau bilang yang Wisdom ini, yang tipe DX 8002 ini. Nah ini belinya di Kalimantan sana. Nah ini padahal kejadiannya sangat aneh gitu loh, cuman drop di tegangan di 200 volt itu langsung trouble atau langsung shutdown semua, atau trackingnya langsung bandang atau MOSFET-nya jebol gitu loh. Ya, ini sedikit pemahaman masalah power. Jadi orang itu tahunya hanya merek saja atau nggak tahu sih kriteria power dalemannya seperti apa. Kalau Anda nggak ngerti, nggak bisa servis, ya akan merek yang mahal itu pasti bagus. Belum tentu dulur. Jadi keawetan itu juga harus diuji coba di lapangan. Saya ini pakai yang di Megabot itu, saya punya 10 unit, yang di luar ada 10 unit juga, itu sampai sekarang malah nggak pernah jadi trouble yang sini. Ini itu dulu. Kita sedikit mengreview ada power yang makro sama power yang mikro ini. Biasanya kalau tipe Wisdom itu banyak yang ngeluarin modelnya mikro. Jadi untuk diperbaiki harus benar-benar lebih teliti. Nah ini IC-nya aja semua mikro semua, resistornya juga mikro. Nah satu lagi, mungkin kalau Anda punya power yang model ini, jangan terlalu banyak main di hujan-hujanan ini, atau banyak terlalu main di tempat yang basah. Pokoknya kita masang di sound atau kita masang T-Rock, power ini harddisknya kurang panjang atau harddisknya ini pendek ya. Sedangkan di sebelah itu ada embun atau ada air yang masuk turun ke sana, itu akan kesedot ke sini, ke dalam ini. Biasanya kalau model SMD, kalau Anda benar-benar posisinya power itu nggak kering, pasti ada masalah. Ini nempel di bagian sini ya, nempel di bagian IC aja ya. Biasanya anginnya akan ditiup ke depan. Pasti trouble karena ada air dan itu akan bersinggungan, sangat riskan. Jadi oke, mungkin banyak yang mengatakan power yang model ini, tipe ini itu jos. Ya kita harus dicoba dulu, atau kita harus mengadakan tanding banding dulu. Ternyata ini hanya 1 minggu. Ini katanya jebolnya 2 unit, kita dikirim 1 unit dulu. Nanti setelah ini diperbaiki baru kita kembalikan ke sana. Jadi ya sedikit bahaya juga kalau makanya kipas itu harus keluar ke sana. Jangan sampai kipasnya masuk, dapat dari embun tadi masuk ke sini, pasti rusak. Ini rusak dulu, tipe barusan beli 1 minggu ini. Nah kalau kita mau uji coba atau kita mau tanding sama ini ya lebih awet ini. Kalau wong sik nggak duit ya pas-pasan ya mesti beli yang makro ya. Kalau yang model mikro ini kita nggak tahu dalemannya, tahu-tahu dicoba hanya suaranya aja, terus terjadi masalah atau drop, itu masih mumet dah sih. Oke dulurku, ini sedikit pembahasan masalah power. Jangan hanya melihat merek saja atau melihat merek yang banyak orang pakai, tapi kita juga harus tahu keawetan dari sebuah power tadi. Oke, ini sedikit review. Kalau model Wisdom yang seperti ini, hampir keseluruhan produk Wisdom itu menggunakan SMD. Jadi Anda harus hati-hati menggunakannya. Anda lebih ngerti atau
atau lebih teliti lagi. Soalnya produknya yang ini ternyata hanya 1 minggu aja udah rusak. Oke dulurku, ini sedekat info aja. Semoga Anda bisa memilih power dengan benar ya. Assalamualaikum.